Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan energi dari Sinarmas Group. Ini perusahaan cukup unik teman-teman, labanya itu gede banget. Karena kita tahu sendiri batubara sekarang lagi panas-panasnya ya. Karena bentar lagi akan akhir tahun dan katanya Eropa itu lagi krisis energi. Jadi aliran gas yang mereka biasanya dapat dari Rusia itu berkurang alirannya. Katanya untuk yang pipa mengalirkan gas itu dari Rusia ke Eropa itu dari proses maintenance, proses perawatan. Jadi proses pengirimannya nggak sebanyak biasanya dan itu mengakibatkan krisis di Eropa. Gasnya nggak tercukupi. Jadi musim dingin akan segera tiba. Jadi akhirnya salah satu solusinya yaitu membeli batu bara, sehingga harga batu bara lagi naik banget sekarang. Dan itulah yang menjadi pundi-pundi cuan daripada perusahaan satu ini yang di request oleh teman-teman kita. Namun uniknya mereka itu di sini di RT Bisnis nggak pernah ada bagi dividen ya. Padahal laba mereka gede banget. PR yang dia dapat bisa 3,2 kali. Well, I don't know kenapa nggak pernah bagi dividen kalau kita lihat di RT Bisnis. Ya, meskipun porsi publiknya gede 40% dan market cap perusahaan ini nggak kira-kira 24 triliun, tapi coba teman-teman lihat turnover pada hari Jumat kemarin itu nggak ada transaksi sama sekali. Aneh ya? Ya, saya juga merasa aneh, tapi nggak tahu. Kita bahas dulu dari sejarah perusahaan ini. Nama perusahaannya adalah Dian Swastatika Sentosa Tbk dengan kode emiten DSSA atau kita panggil aja DSSA aja. Kita mulai dari sejarah mereka terlebih dahulu ya. Ini dia. Jadi mereka itu bergerak di banyak bidang. Didirikan pada tahun 96. Jadi bisa dibilang perusahaan yang udah cukup matang. Kegiatan usaha inti yang di perusahaan induknya DSSA ini yaitu bidang pembangkit listrik dan uap. Lalu untuk anak perusahaan ada pertambangan dan perdagangan batubara dan emas yang teman-teman tahu sendiri ada namanya GEMS ya. Yang kemarin juga katanya ada diakuisisi oleh itu ya ABMM ya. Nah ini ABM Investama dan Koda Energi Mind saling dukung perkuat bisnis gitu teman-teman. Nah ini dia, beli 30% sahamnya. Jadi gitu teman-teman. Selanjutnya kita lihat dulu profil selanjutnya. Bukan hanya batu bara, tapi ada bisnis teknologi dan perdagangan pupuk dan kimia. Melalui keempat lini bisnis tersebut, perseroan dan entitas anak menghasilkan produk dan jasa seperti listrik, batu bara, emas, TV berbayar, layanan internet, pestisida, pupuk, dan bahan kimia. Yap, ini beberapa usaha mereka. Ada mining, ada power and steam generation, lalu teknologi, lalu sampai fertilizer and chemical trading. Cukup terdiversifikasi ke 4 bisnis utama mereka ini. Ada yang sektor consumer good, ya, lalu ada sektor energi dan sektor pertambangan. Prospeknya bagaimana? Bagus sih ya, karena terdiversifikasi dan terlihat dari bagaimana laporan keuangan mereka. Cuman anehnya teman-teman, ya DSSA ini dia jarang bagi dividen ya. Kita lihat dulu pemegang sahamnya. Ada Sinarmas Tunggal, dia memegang 59% saham daripada DSSA. Kalau kita baca di sini sih aman-aman aja. Paling ada satu berita ya tentang Carter minyak goreng. Jadi Sinarmas itu ada yang terpanggil ya. Mungkin saudara daripada DSSA ya. Karena kita tahu sendiri Sinarmas Group itu besar banget. Mereka juga ada perusahaan minyak yang sebelah sini ya. PT Sinarmas Agro Resource and Technology. Kalau nggak salah namanya apa ya, lupa saya. Yep. Jadi ada berita ini, jadi kita harus berhati-hati ya, dipanggil untuk diperiksa. Selanjutnya kita akan melihat laporan keuangan daripada DSSA ini yang sudah update sampai kuartal kedua tahun 2022. Bagaimana hasilnya? Ya, kita langsung pindah ke LT Bisnis dan PDF-nya. Dan inilah hasilnya teman-teman. Kita lihat pemegang sahamnya dulu. Sinarmas Tunggal memegang 59%. Dan posisi masyarakatnya cukup gede tapi masih aman, 40%. Selanjutnya kita lihat laporan keuangannya. Di PDF-nya itu anak perusahaannya banyak banget ya. Baik, ada 114 anak perusahaan. Untuk mata uang pelaporannya ada pakai dolar Amerika dan konversinya 14.848 rupiah.
Dan untuk pembulatan dalam bentuk satuan, jadi perlu kita kalikan 14.000 aja sih. Kita lihat laba rugi untuk entitas induk seberapa besar, yakni sebesar 251 juta US dollar. Itu berarti sekitar hampir 40 triliun ya. 4 triliun maksud saya. 3,74 triliun rupiah. Sehingga PR yang didapat 3,28 kali. Sehingga liquidity-nya kurang rasio 169%. Ini cukup bagus. Aset lancarnya lebih gede. Aset lancarnya sebesar, coba kita lihat, 2,2 miliar US dollar. Liabilitas jangka pendek sebesar 1,3 miliar US dollar. Masih lebih gede aset lancarnya. Cuman di sisi turnover hariannya itu nggak ada teman-teman ya. Wow, ini sih sepi banget sih. Pergerakannya juga agak datar ya. Lurus, turun, naik, naik. Jadi ini memang saham yang kurang liquid sih. Jadi apakah layak kita masuki DSSA ini? Ini pertama kali ya saya merasa bahwa saham yang dengan fundamental seoke ini saya agak ragu buat sarankan. Kenapa? Biasanya saham-saham yang transaksi turnovernya itu sepi, paling tidak ada transaksi loh. Tapi ini benar-benar nggak ada transaksi. Jadi kalau teman-teman masuk ke sini mungkin harga sahamnya ada naik, cuman kalau mau pergi, mau kabur dari saham ini atau mau jual, kalau nggak ada yang beli gimana? Nah, jadi saya pikir kalau cuman buat iseng-iseng beli di SSA ini dengan harga 3,18 juta rupiah untuk satu lotnya, ya saya pikir harus dipikir-pikir matang sih. Kalau cuma buat koleksi satu lot sih, kalau Anda nggak apa-apa. Kalau 3 juta itu nganggur, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau misalnya kita yang sayang uang, saya sarankan masuk ke beberapa list batubara saya di sini. Ada GEMS, ABMM. Nah, ini ABM yang juga ada beli saham daripada DSSA atau GEMS. Lalu ada MBAP, ADRO, PSSR, INDI, ITMG, PTBA, MCOR, dan Seger. Nah, itu masih oke lah karena ada transaksi. Tapi DSSA ini benar-benar saya nggak sarankan sih. Ya, takutnya nanti duit teman nganggur loh. Kalau harganya Rp50 sih per lembar saham, itu paling kita modal 5.000 udah bisa koleksi. Tapi ini harus modal 3,1 juta untuk dapat satu lot, dan itu bagi saya sih mahal banget. Ya, jadi saya nggak sarankan sih masuk DSSA dengan kriteria seperti tadi ya. Fundamental sih oke, cuman udah profitnya gede, transaksi kecil, tapi nggak pernah bagi dividen. Itu membuat kita harus menghindarinya sih. Jadi gitu aja pembahasan tentang DSSA ya. Memang oke, cuman agak berisiko kalau kita masuk ke sana, jadi saya kurang sarankan. Saya tutup untuk pembahasan tentang DSSA, produsen batubara daripada Sinarmas Group, dan bisnis-bisnis lainnya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.